Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati wa ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah lupa setiap saat, setiap detiknya kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmatnya yang tak terhingga diberikan kepada kita. Karena rahmat yang begitu luas sehingga hati kita terketuk untuk bisa hadir di majelis ilmu. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita termasuk orang yang jauh dari hidayah, berada di dalam kesesatan, dan kesesatan yang paling besar tatkala kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang paling terbesar adalah kezaliman saat kita menyekutukan atau menduakan Allah Jalla wa Ala. Ahibbatu wa ummahati fillah rahimakumullah. Maka berpegang teguh kepada agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi SAW adalah sebuah keharusan, terutama di akhir zaman saat ini. Karena kita sedang di penghujung akhir zaman umat, di mana tidak lama lagi tak ada yang tahu dari tiupan yang pertama sampai tiupan yang kedua dari sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Tak ada yang tahu terkait dengan as-sa'ah al-kubra was-sa'atus sugra, kiamat besar maupun kiamat kecil yang pasti akan terjadi pada alam semesta ini, pada bumi ini, pada dunia yang saat ini kita hidup di dalamnya. Maka seyogyanya sebagai seorang mukmin untuk menjadi hamba yang mengingat akan adanya hari akhir dan mengingat sesusah apapun, sesulit apapun dalam menuntut ilmu akan terasa ringan saat kita mengingat bahwasanya kehidupan dunia ini adalah tempat ujian, darul bala, tempatnya ujian, tempatnya cobaan. Dimanapun kita berada, kita akan diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Saat kita ingin mendapatkan nikmat, diuji oleh Allah. Saat kita sedang berusaha menuntut ilmu, diuji oleh Allah. Saat kita sedang menikmati kehidupan ini, kita pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takarannya Allah Subhanahu wa taala. Maka mukaddimah pada malam hari ini adalah sebuah hadis yang mengingatkan kepada kita, teruntuk kita yang saat ini imannya sedang goyah. Saat ini bukan hanya iman yang goyah naik turun, semangat belajarnya, semangat berjuangnya, semangat mengorbankan hidup kita dan mati kita lillahi rabbil alamin untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahawati." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, huffah dari kata hafa yahufu,
haufan. Ya. Artinya adalah sesuatu yang mengelilingi, yang menepi, yang diletakkan. Ya, apa yang diletakkan? Surga. Ternyata surga dikelilingi, di tepi-tepinya, jalan menuju surga di pinggir-pinggirnya, dikelilingi oleh yang namanya bil makarih. Dari kata kariha, yakrahu, fa'ila, yaf'alu. Nanti belajar dalam bab sharaf. Yang artinya adalah makruh. Sesuatu yang apa artinya makruh? Ada yang tahu? Apa artinya makruh? Makarih. Makar. Ya, ada Ibu Dian, ada Ibu Evi, Ibu Yordesanti, ahlan wa sahlan ummahat, ada Ibu Marwati, ya, ada Ibu Sajida, Ummu Bukhari, Ummu Dzikri, Ummu Unaisah, ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna bi hudurikunna jami'an. Apa artinya makar ataupun makruh? Makarihi. Membuat kerusakan. Membuat kerusakan. Sesuatu yang membuat kerusakan pasti apa, Ibu Dian? Dibenci. Dibenci. Maka kariha artinya adalah sesuatu yang dibenci. Membenci. Kerusakan itu siapa sih yang nggak suka? Siapa sih yang suka dengan kerusakan? Nggak ada. Orang jahat aja maunya berbuat baik sebenarnya. Dia terpaksa menjadi jahat. Ya. Maka jalan menuju surga dikelilingi oleh bil makarihi. Sesuatu yang dibenci oleh kita, ya. Bukan dibenci oleh Allah, dibenci oleh kita. Ya. Nah, Anda ingin bertanya kepada ummahat semuanya. Ya, apa yang membuat kita benci dalam menuntut ilmu? Nah, kenapa Anda nanyakan seperti itu? Karena ada seleksi alam, ya, di kelas B. Ada yang izin pamit, ya. Di kelas A juga ada, ya, seleksi alam. Maka itu hal yang wajar, ya. Karena hanya menyampaikan, ya, bahwasanya menuntut ilmu tidak harus di sini, ya, ummahat. Ana harapkan ummahat yang berhenti bukan berarti tidak mau belajar lagi, ya. Dimanapun, siapapun gurunya, dimanapun tempatnya, tetap harus belajar. Tetap harus menuntut ilmu. Mungkin bukan di tempat kita, tapi di tempat yang lain. Nggak ada masalah. Ya. Jangan sampai berhenti dalam menuntut ilmu. Sehingga ada sebuah rasa, ya, yang secara tidak langsung kita katakan bil makari. Yang kita nggak sukai. Ya. Maka ini menjadi pertanyaan untuk ummahat ahlan wa sahlan kepada umur ridho yang berhadir. Ya. Jadi perkara apa yang paling dibenci saat menuntut ilmu ummahat? Yang ummahat rasakan. Ya, silakan. Gak ngerti Pak Ustaz. Rasa capek, Paham. pusing, Iya, nggak paham. Paham. nggak paham-paham. Kemudian mau zikri pusing. Pusing mikirin apa mau zikri? Pusing mikirin Kadang ini. apa yang dipelajarin itu suka lama loadingnya gitu kan. Jadi merasa, ya Allah, ya itu kurang paham juga sih intinya. Jadi ya itu Nah, jadi rasa tiba-tiba muncul ada rasa kok gini ya gitu. Jadi ada apa ya rasa pengen berhenti. Tapi ketika ingat Iya. ada teman-teman yang semangat, jadi malu sama diri sendiri. Yang lain semangat kenapa? Cuman gara-gara gini aja jadi apa namanya ingin berhenti gitu. nah, ya, ya. Ada Ummu Naisa tadi tuh. Nah, syukran Ummu Zikri. Ummu Naisa gimana? Ada yang mau ya dijawab, ya, pendapat Ummu Naisa? Silakan. Ummu Bukhari boleh, silakan.
Iya, kadang-kadang insecure aja sih Ustadz, soalnya umahat-umahatnya di sini kan yang dari kelas gym kan udah pada pinter gitu Ustadz. Kadang kok yang Oh, lain udah pada ngerti. Kita mah mhm, kan baru gitu Ustadz, jadinya suka nah, nggak pede gitu. Cuman lihat Ibu Dian gitu meskipun Bu Dian terus siapa yang udah sepuh gitu tapi masih semangat mhm, belajarnya jadi ya mhm, udahlah jalanin aja gitu. mhm, Walaupun kadang banyak nggak ngertinya tapi ya mhm, udah kadang-kadang saya kadang sebelum sebelum ini Ustaz sebelum belajar kadang sore tuh kalau misalkan udah habis jemput TPA tuh belajar dulu jadi biar biar nanti mmm, pas itu saya ngerti gitu maksudnya ya seenggaknya ngerti-ngerti dikit lah gitu nah, lah nah, apa belajar dulu mhm, ini bentar yang mau heeh, diiniin bahasanya apa ya coba dulu dah baca mhm, dulu lah mau ngerti mhm, nggak mhm. ngerti udahlah masuk aja gitu Ustaz. Na'am, iya Masya Allah. Memang demikian Ummu Bukhari, bukan hanya Ummu Bukhari, harusnya setiap ummahat ya yang ingin hadir sorenya atau sebelum kegiatan ini atau ba'da maghrib gitu ya, itu dimurajaah dulu dibaca yang akan mau dibahas ya semampu kita. Kalau paham alhamdulillah, kalau nggak paham ya itu jadi catatan nanti kalau ada sesi tanya jawab. Naam, demikian. Ya, ini harus diaplikasikan kepada seluruh ummahat nih. Sebelum belajar nih hari Selasa, hari Senin ya, hari Senin, ya mungkin ba'da asar, ada waktu ba'da apa maghrib ya, atau ba'da subuh paginya, silakan disesuaikan saja ya. Baca-baca ya. Kalau paham alhamdulillah, kalau tidak paham ya qadarullah gitu ya. Nanti bisa ditanyakan. Ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan kepada Ibu Marianti, Masya Allah. Ya, yang sudah lama ya tidak hadir saat ini sudah bisa hadir kembali. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemulihan ya untuk beliau, diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya dan disehatkan seperti sedia kala dan digugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, amin Amin. ya rabbal alamin. Ya, Amin ya rabbal baik. alamin. Sesuatu yang kita tidak sukai dalam menuntut ilmu adalah hal yang lumrah untuk kita hadapi. Seperti tadi, apa? Nggak paham-paham. Ya, harusnya dari ada rasa tidak paham itu harus timbul dampak positif, bukan negatif. Karena kita berharap husnudzon kepada Allah atas takdir yang telah Allah tetapkan. Kita udah belajar sungguh-sungguh, totalitas kita maksimal, ya menjadi prioritas kita belajar. Ternyata qadarullah nggak paham. Kita udah usaha. Sudah, berarti apa? Berarti dampaknya, apa husnudzonnya kepada Allah, tandanya kita harus lebih giat lagi sampai kita paham. Kalau nggak paham, bukan berarti kita futur, bukan berarti kita jatuh, bukan berarti ya sudahlah, mending nggak usah paham daripada begini, putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita harus yakin, inna ma'al usri yusra. Di setiap ada kesukaran pasti, pasti loh, bukan sesuatu yang ngambang ya, sesuatu yang masih meragukan ya. Pasti ada yang namanya kemudahan. Ada kalanya demikian. Wa huffatin naru bisyahawat ya. Dan jalan menuju neraka itu dikelilingi oleh yang namanya asyahawat ya, hawa nafsu kita ya. Nikmat menurut kita belum tentu nikmat menurut Allah. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Mungkin menurut Allah yang baik itu adalah kita harus susah belajar agar kita tidak jumawa, sombong ketika kita paham. Ya, kita berhusnudzon kepada Allah, bukan berhusnudzon kepada diri sendiri. Wah, nggak paham nih. Ya sudahlah. Oh, paham. Ya, alhamdulillah. Kalau nggak paham ya udah.
nyerah aja lah. Mungkin memang bukan jalan takdir saya belajar bahasa Arab ya. Padahal itu bukan pelajaran tambahan. Tapi ini adalah pelajaran yang dapat memudahkan kita memahami Al-Qur'an. Ya. Tayyib. نواصل دراستنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله في أي صفحة في أي درس وصلنا أمهات sampai pelajaran berapa kita Ummah? الدرس الخامس خلاص Pelajaran 5 Ustaz udah. pelajaran kelima sudah ya, sudah dibahas belum hiwarnya? Kelas Baru sampai 4 nih sekarang yang kelima gitu bukan Ustaz? Ad-Darsul Khamis berarti halaman berapa Ummah? 30? 30. 30. Percakapan sudah ya berarti? Sudah ya, Belum. kelas. Karena masih ingat itu, kelas. Ya. Halaman 31 berarti ya Ummah. 31. Ya, bisa dilihat. Halaman 31 tamarin. Latihan-latihan. Ya. Nah, ketika kita belajar bahasa, apapun bahasanya, kalau tidak dilatih, tidak dipraktekkan, akan hilang. Tapi berbeda dengan bahasa Arab. Karena praktek kita bukan dalam percakapan. Praktek kita ketika kita membaca apa, Ummah? Al-Quran. Membaca Quran, Al-Quran, Al-Quran. Betul, sahih. Ya. Nah, ini kita rutinkan. Setiap dijadwalkan aja sehari berapa halaman. Ya, berapa halaman kita baca. Tapi disertai dengan apa? Tadabbur. Memahami lebih dalam dari ayat-ayat yang kita baca. Apalagi nanti kita memasuki bulan apa? Di mana Ramadan. Allah turunkan Al-Quran. Iya, bulan Ramadan. Nggak terasa, Ummahat. Waktu terus berjalan. Ya, sudahkah kita bisa menggapai pencapaian kita di takhasus bahasa Arab ini? Apa yang kita bisa capai di takhasus bahasa Arab kelas B ini? Kepahaman ilmu, bukan hafalan mufrodat, bukan. Hafalan mufrodat itu mengikuti. Ya, Ummahat nanti nggak terasa ingin menghatamkan Al-Quran, apalagi ya dimulai dari sekarang mungkin bulan Sya'ban. Nabi mengajarkan kita untuk memperbanyak apa puasa sunnah. Ya, yang bolong puasanya karena ada uzur maka segera diqodho ya di bulan Sya'ban agar kita lunas puasa tahun lalu. Ya, di bulan Ramadan baca Quran. Oh, saya baca Quran, menghatamkan Al-Quran tapi nggak memahaminya. Buat apa? Buat apa kita baca Al-Quran tapi kita nggak paham? Apa ingin mendapatkan pahala satu huruf menjadi 10 kebaikan? Tidak ingin mendapatkan ya 10 kebaikan dikali lipatkan menjadi 700 kebaikan? Nah, syaratnya apa? Tadabbur. Ya, memahaminya. Baca artinya. Oh, saya udah ngerti. Bagi Ummahat nih misalkan kelas B. Ibu Dian misalkan nggak perlu baca artinya udah ngerti maksudnya. Wah, Masya Allah. Itu pencapaian luar biasa Ummahat. Karena orang Arab sendiri belum tentu bisa mengartikan Al-Quran. Apa yang mereka baca di dalam Al-Quran itu berbeda dengan apa yang mereka praktekkan dalam keseharian mereka menggunakan bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Arab. Tentu berbeda. Ya.
Nah, ini letak kita memahaminya dengan bersungguh-sungguh. Belajar bahasa Arab ini tujuannya ke situ. Pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Pahimna insyaallah. Baik, ya kita masuk kepada latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ya, di sini sesuai dengan percakapan. Kita sudah baca kalau tidak salah percakapan ini. Ya, ya dari rakam wahid. Kenapa? Kemudian? Mungkin soalnya pernah saya nggak masuk Pak Ustadz. Oh, Jadi mungkin ya. Nanti bisa dicek lagi via YouTube-nya ya. Di pekan pertama pada bulan Januari. Nah, kita bahas di sini. Aina zahabat tullabul jududu. Di mana para murid baru pergi. Apa kira-kira ya Omah jawabannya? Kalau di buku di halaman 30. Maaf ya. Ya. Pergi kemana? Zahabu ilal mudiri. Ilal mudiri. Nah, ada kalimatnya mirip kan? Tinggal tempel ya Omah ya. Zahabu ilal mudiri. Mumtaz ya. Zahabu ilal mudiri. Ya. Rakam isnan. Afahima Talhatud darsa. artinya apa ya Pak Ustadz? Fahima. Faham apa? Paham. Fahimatu jayyidan. Fahimahu Jayyidan. jahidan. Nah, ada di halaman 30 tuh Budian ya. Nah, tinggal dibaca lagi. Afahima Talhatu ad-darsa? Naam. Jawabannya Fahima Fahimahu jahidan. Fahimahu Jayidan. Sahih. Jadi fahimahu. Fahima itu adalah dia si Tolha paham. Paham apa? Dars diganti jadi hu. Ya. Jayidan. Ya. Jayidan. Ya. Afahima Talhatu darsa? Na'am. Fahima Talhatu ad-darsa, gitu kan bahasanya ya. Na'am fahima Talhatu ad-darsa jayidan, kan gitu. Ya. Disingkat fahimahu jayidan. Hu kembali kepada siapa? Si darsun, pelajaran. Ya. Rakam salasa. Ayu suratin hafidha Ibrahim. Surat apa yang Ibrahim hafalkan? Hafidho surat al-fajri. Surat al-tini aidan. Nah, ada di percakapan bagian atas di halaman 31 yang sama tuh, Mas, ya. Surat Ya. al-fajri. Ya, ayu suratin hafidha Ibrahim. Hafidha Ibrahim surat al-fajri wa surat al-tin. Nah, nggak pakai aidon. Ya, aidon itu ada di percakapan aja. Ya. Kan ditanya surat apa yang Ibrahim hafalkan? Hafal surat Fajar dan surat Fajar, Al-Fajr dan surat At-Tin juga. Nggak pakai juga itu kalau di percakapan. Ya. Ya, atau singkatnya bagaimana? Singkatnya Hafidho Ibrahim surat Al-Fajri Wat-Tin. Karena surahnya nggak perlu lagi ditulis. Surat Al-Fajr dan surat At-Tin. Al-Fajr, apa artinya Al-Fajr, Umah? Surat Fajar. Waktu fajar. Nah, waktu fajar. Waktu fajar tuh waktu Subuh. subuh. Matahari terbit. Surat At-Tin, At-Tin. Buah. Tin.
Buah tin. Ya, pernah lihat ya buah tin yang pernah makan ya, Om? Salah satu buah yang ada di surga tuh nantinya, buah tin. Ya, Masya Allah. Jadi tahu kan kita, oh buah tin, buahan surga tuh buah tin, buah rumman, tahu rumman, warnanya merah, delima, ya. Zaitun, kita tahunya apa? Buah apa? Buah zaitun. Zaitun. Iya, buah zaitun. Ternyata itu kesukaannya Nabi Umahat. Diambil ya sari patinya, dicampur hubz. Ya, hubz itu apa? Hubzun ya, Roti. roti. Ya, naam. Kita lanjutkan Umahat. Rakam arba'ah. Man fatahan nawafidha. Siapa yang buka jendela-jendela? Ali. Fatahaha Ali. Aliyun. Masya Allah. Langsung jawab nih. Ya, Budian ya. Fatahaha Aliyun. Atau jawabannya Aliyun aja boleh juga. Boleh. Nggak ada salah. Ya. Fatahan nawafidha Aliyun. Bisa. Fataha Aliyun an-nawafidha. Bisa. Ya. Fleksibel ya bahasa Arab itu. An-nawafidha fataha Aliyun. Bisa juga. Aliyun fatahan nawafidha. Bisa juga. Aliyun an-nawafidha fataha. Bisa juga. Diputar-putar tuh bisa ummahat bahasa Arab. Selama harokatnya tidak berubah. Iya. Ya, Masya Allah. Fahim tunna ummahat? Insyaallah. Ustaz, izin bertanya Ustaz, Ya, silakan. yang nomor berapa ya nih? Nomor 2 Ustaz. Kan di situ jawabannya fahimahu. Fahimahu jayidan gitu ya Ustaz ya. Kalau yang di percakapannya itu kan fahim tuhu. Kan pertanyaan afahim ta dan sebagainya itu perubahannya ada fahim tuhu, perbedaannya dengan fahimahu itu apa Ustaz? Iya, ini betul pertanyaan yang bagus ya. Syukran Dzikri. Fahimahu dengan fahim tuhu apa tahu Ustaz? Fahim Oh, tuhu. iya. Fahim tahu, fahim tuhu bisa juga. Fahim Nggak merubah arti itu Ustaz, dengan perubahan harokat gitu, fahim tuhu sama fahim artinya berubah. Artinya Oh. berubah. Fahim tuhu itu dari fa'il tu. Ya, fa'il tu. Wah, Ummu Dzikri kan kita sudah belajar ya. Belajar tasrif ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Masih ingat ya? Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, kamu. Fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, kamu perempuan. Fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Fa'altu, ana. Fa'alna. Berarti fahimtu, fa'altu. Ada tunya juga. Berarti dia domir ana. Iya, kalau di sini apa? Saya telah paham. Kembali kepada darsun. Kita fokus ke fahimtu dulu lah, ya. Kalau fahimtu berarti aku telah paham. Kalau fahimta berarti kamu telah paham. Fahimti, kamu perempuan telah paham. Kalau fahima itu mengikuti wazan fa'ila, fa'ala. Berarti kalau fa'ala apa? Dia. Iya, dia laki-laki. Dia laki-laki. Huwa. Tuh. Kenapa kita agak pusing? Karena babnya berbeda. Ini kan fahima. Fahima itu fa'ila. Fahima, aslinya kan fahima yafhamu. Fahima yafhamu. Kata kerjanya. Ya, wazannya fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Kita belum belajar, kita baru belajar fa'ala yaf'alu,
fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, baru 3 kan ya? 4 ya. Ada fa'ila yaf'alu, fahima yafhamu. Sudah belajar ya kalau nggak salah ya, lupa. Salima yaslamu. Ya. Jadi yang Rokiba fahimahu itu dia domirnya huwa berarti ya Ustaz ya. betul. Kalau fahimtu berarti domirnya ana. Gitu ya. Ana, Benar? betul. Oh. Kalau Syukran, Ustaz. fahimta domirnya apa? Kamu laki-laki. Kamu Anta. laki-laki. Boleh. Betul. Sahih, Masya Allah. Fahamti berarti anti ya domirnya Ustaz. Fahimti. Fahimti. Iya fahimti ya. Anti. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Ya, Anda biasa bilang apa? Fahimtunna. Berarti apa? Kalian para perempuan. Perempuan. Ya, jawabannya fahimna. Kami. Kita. Gitu. Nah, ini masuknya apa? Pelajaran apa, Umahat? Tasrif ya Ustaz. Tasrif, saraf. Sahih, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, ini pembahasan yang sebenarnya muter-muternya kemana? Nahu saraf lagi. Ya, nahu lagi atau saraf lagi. Begitu. Muter terus tuh begitu. Ya, tidak akan keluar dari pembahasan itu. Baik, kita lanjutkan dulu, Mahat. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja tanyakan. Bagian 2, ya, untuk mempersingkat. Hadhil alamah sah amam al-jumal sahihah wa hadhil alamah khata amam al-jumal ghair sahihah. Letakkan tanda contreng, tandanya sahih ya, di depan kalimat, ya, maksudnya di akhir kalimatnya. Lalu alamah khata, ya, kalau tidak benar. Contoh di sini fataha Aliyun al-fasla. Betul nggak Ali buka pintu? Buka kelas. Kata. Khata. Yang betul buka apa, Mahat? Pun. Nafil. Nafizatun. Jendela. Jendela yang dibuka. Sahih. Yang betul khata ya. Apa yang betul khata? Silang ya. Mahat tinggal silang nomor 1. Nomor 2. Ma raja'a Zakaria wa Hamzah wa Utsmanu min Makkah. Ma raja'a berarti tidak kembali. Sahih atau khata? Sahih Ustaz. Sahih. Ya, ma raja'u kan? Ya, sahih. Ya, apakah Zakaria itu pulang dari Mekah? Zakaria, Hamzah dan Utsman pulang dari Mekah atau tidak? Maka jawabannya tidak pulang. Tidak kembali. Ya. Tidak kembali dari Mekah. Ya. Nah, berikutnya, ma kataba Faisalul ajwibata li'annahu ma fahimal as'ilah. Ya, Faisal tidak menulis jawaban karena dia nggak paham pertanyaannya. Sahih atau khata? Sahih. Ya, kalau orang nggak nulis jawaban, berarti kemungkinannya apa, Omah? Dia nggak ada paham. 2 kemungkinan itu. Nggak paham pertanyaannya atau yang kedua apa? Nggak paham jawabannya. Nggak paham jawabannya. Nggak tahu jawabannya. Iya, nggak tahu jawabannya. Kadang-kala kita begitu, Mah. Kemarin waktu ikhtibar akhir sana, sebenarnya tahu jawabannya. Tapi pemahaman tentang pertanyaan itu kurang. Ya, betulan orangnya nggak hadir, ya. Jadinya apa? Jadinya jawabannya nggak sesuai. Padahal ngerti. Karena tingkat pemahaman pertanyaan yang ada itu kurang. Jawabannya sebenarnya tahu. Makanya harus diperhatikan lebih teliti lagi. Ya, menelaah pertanyaan-pertanyaan. Ya, pahim tunan insyaallah.
Pak Ustadz, arti Ya, rakam boleh silakan. selasa arti Apa? maknanya artinya apa? Yang nomor 3 Pak Ustadz. Ma kataba Faisalul ajwibah. Ya, bahwa Faisal itu tidak menulis. Kataba itu menulis. Ma artinya menafikan, meniadakan, tidak. Ya, Faisal tidak menulis jawaban ajwibah, jawaban. Li'annahu karena Faisal ma fahima, tidak paham. Apa yang tidak paham? As'ilah. As'ilah pertanyaan, ya. Pertanyaannya dia nggak paham, ya wajar kalau dia nggak bisa jawab, ya. Seperti itu. Bisa dipahami, Budian? Paham insyaallah. Insya Allah paham. Ya. Wa jazakillah khair. Rakam 4. Ma kataba Faisalul ajwibata li anna qalamahu maksurun. Kotok. Kotok, ya. Udah tahu jawabannya yang atas kan? Ya. Bun. Faisal tidak menulis jawaban karena qalamahu maksurun. Apa artinya qalamahu maksurun, Umar? Tahan Penanya patah. Penanya patah. Maksurun. Ya, sahih. Ya. Fahimtuna Umahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita masuk kepada pembahasan baru, Umahat? Ya. Pak Ustadz, kenapa dibilang qalamahu? Maksudnya hu-nya Lianna qalamahu kembali kepada siapa? Nama orang itu Faisal. bukannya itunya ya pulpennya gitu, karena bentuk pulpennya kan kolam. Kolam udah pena. Penanya ya maksudnya qalama Faisal, maksudnya begitu, maksurun. Ya. Nah. Ya. Baik. Kita masuk ke bagian 3, di halaman 32. Nggak usah buru-buru. Ta'ammal amsilatal atiyah. Ya, artinya perhatikan contoh berikut. Ya. Al-Qur'anu. Ya, kalimatnya. Qara'at talibul Qur'ana. Ya. Artinya apa, Umar? Murid telah membaca Al-Quran. Murid Membaca Al-Quran. Telah membaca Al-Quran. Quran. Sahih. Lalu di bawahnya lagi boleh dibaca, Ummahat? Tabal mudah. Tabal mudaris Kataba al-mudarrisud darsa. Artinya telah menulis murid. Murid telah menulis pelajaran. Sahih. Berikutnya al-qahwatu. Contohnya bagaimana? Silakan dibaca. Wahid isnan salasa. Telah minum kopi. Telah meminum kopi. Telah meminum kopi tamu. Ya, tamu ya. Meskipun kita suka kopi ya, tapi tamu prioritas dulu ya. Nah, iya, Masya Allah. Ya. Nah, berikutnya al-babu contohnya. Fatahat Aminatul bab. Masya Allah. Fatimah pintu Fatimah itu. Fatimah telah Kok Fatimah? Aminah. Maaf Ustadz baru gabung. Amin. Iya. Ya, bukan Fatimah ya. Iya. Aminah. Fatimah Ferius.
Bikin inget anaknya Fatima, jadinya dibaca Fatim. Masya Allah. Baik. Jadi Aminah membuka pintu. Nah, perhatikan Ummahat, apa yang menjadi perhatian kita adalah contoh kalimatnya. Ada Al-Qur'anu, ada Ad-Darsu, ada Al-Qahwatu, ada Al-Babu. Semuanya di kalimat tersebut menjadi fathah atau mansub. Ya, nama nahunya. Ya. Kenapa demikian? Karena terdiri dari susunan yang berbeda. Susunan maf'ul namanya. Maf'ul bih. Kita bahas di sini. Di dalam bahasa Arab ada dua susunan. Susunan jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu jumlah kalimat yang diawali dengan kata kerja fi'il. Jumlah ismiyah adalah jumlah kalimat yang diawali dengan isim. Ya. Dalam bahasa Indonesia nggak ada tuh kayak begitu. Nggak dibagi-bagi. Bahasa Arab aja yang dibagi. Nah, susunannya jelas berbeda. Dahulu kala. Ini kan karena kelas ba ya sudah berapa tahun yang lalu, dulu pelajaran pertama jilid pertama. Ya. Ya, kita belajar susunan apa yang pertama Ummah? Masih ingat? Tada khobar. Iya, Masya Allah. Mubtada khobar. At-talibu qara'al Qur'an itu susunan mubtada khobar. Ya, ini mubtada, ini khobar. Ya. Khobarnya dalam bentuk kalimat fi'liyah. Jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan kata kerja. Ya. At-talibu mubtada, qara'al Qur'an adalah khobar. Udah sampai situ dulu. Di dalam khobar ada fi'il. Ya, fi'il dan maf'ul. Nah, ini kita lewatkan. Jadi mubtada khobar itu aja dulu jumlah ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah pasti yang pertama fi'il. Nah, yang kedua adalah fa'il. Yang ketiga adalah maf'ul bih atau maf'ul aja boleh. Karena maf'ul itu jenisnya ada banyak. Ada maf'ul bi, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul mutlak. Waduh. Kalau maf'ul bih itu apa Ustaz? Maf'ul itu objek. Bahasa kerennya ya, bahasa kitanya. Ya. Objek itu Kalau apa? Ya. ada bihnya? Maf'ul ada bihnya itu nanti lagi ada pembahasannya. Sabar, Waduh. Zikri. Iya. Kayaknya mau memperdalam ini. Ya. Kalau memperdalam itu nanti di nahu, pelajaran nahu. Ya. Kalau mau nanya, apa bedanya maf'ul bi, maf'ul fih, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah. Nah, itu ada macam-macamnya tuh jenisnya. Kita nggak fokus di situ dulu. Karena kita pelajaran durus lughah, maf'ul aja dulu. Anggaplah maf'ul aja. Ya. Maf'ul itu apa? Objek. Bahasa kerennya lagi apa? Korban. Ya. Kan ada pelaku, ada korban. Derita. Iya. Apa menderita? Penderita. Oh, penderita. Penderita. Iya. Iya. Objeknya objek ya. Betul. Jadi dengan definisi apa saja yang dapat dipahami ya di kelas Mbak. Ya. Qara'at talibu fi'il, subjek, objek. Fa'il, maf'ul. Itu akan terus tuh begitu tuh. Apakah boleh dipindah-pindah ya? Tadi sudah dijelaskan. Boleh dipindah-pindah asalkan harokatnya tidak boleh berubah. Qara'al Qur'ana at-talibu boleh. At-talibu qara'al Qur'an jadinya ini mubtada khobar susunannya. Gitu ya. At-talibu qara'al Qur'an. Termasuk yang di bawahnya nih. Katabal mudarrisu ad-darsa. Kalau jumlah ismiyahnya jadi apa, Mahat? Ada yang mana Pak Ustaz? Ini di buku yang di buku. Katabad darsa. Darsa tetap Dibalik-balik aja Ustaz ya. dibalik-balik aja, betul. Dan cepat matang kan dibalik ya. Kenapa darsa? Kenapa darsa ya Pak Ustaz? Kenapa darsa? Karena ini maf'ul.
Oh, subjek. Satu selalu fathah. selalu Ya, mansub tuh. selalu mansub, betul. Masya Allah. Harus mansub. Mansubnya kebetulan yang tunggal dengan fathah. Bulan Kalau tunggal ya. yang ya kebetulan yang tunggal itu dengan fathah, mansubnya dengan fathah. Kalau maf'ul bih bukan Kira-kira fathah semua, Ustaz. maf'ul bih betul dengan fathah semua untuk tunggal. Oh, Kalau beda lagi nanti. yang musanna beda lagi. Kan kita udah belajar tuh di nahwu. Iya. Ya, Iya, misalkan ya udah nanti lagi. nanti lagi ya. Ya. Nggak mau sabaran nih Ibu Sajidah nih, ya. Masya Allah. Ya, Oh, kalau semangat. untuk tunggal, ininya apa? Fathah mansub ya, Pak Ustadz ya. Iya betul. Maf'ul itu mansub. Mansubnya dengan fathah. Kalau Kalau tunggal, untuk mufrad tunggal, betul. Untuk setunggal, ya. itu saya kurang ini yang ini Pak Ustadz yang mansub marfu sama itu kurang Majrur. paham Bang. Majrur gitu ya. Itu nanti di pelajaran nahwu, ya. Agar kita tidak merembet terlalu jauh, ya nanti pelajaran durus lughahnya tertinggal jauh, maka kita fokus dulu kembali ke sini. Ya, nanti Ibu Dian bisa tanyakan di pelajaran nahwu ya dengan gurunya nanti, ya. Bisa dipahami ya, insya Allah. Fahimtunna? Insyaallah. Ya Allah. Insya Allah. Baik, termasuk qahwa, syaribas ad-dhaiful qahwata. Mana fi'il, fa'il, mana maf'ul, ummahat? Fi'ilnya mana? Syariba. 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 Fa'ilnya? Qahwat. Al-Dhaifun. Ad-dhaifu dong. Dhaif. Fa'il. Dhaif. Itu Terus maf'ulnya? Qahwat. Al-qahwata. Ya, Al-Qawata. gahwa, ya. Nah, ya. Nah, artinya minum. Minum apa? Siapa yang minum? Tamu. Tamu minum apa? Kopi. Kopi. Iya. Bah. Iya, ya. Boleh nanti bisa apa namanya? Sharing-sharing ya. Nah, ya syaribad dhaiful qahwata. Ya, gahwa atau qahwa. Berikut juga fatahat Aminatul baba. Mana fa'ilnya? Mana maf'ulnya? Fa'ilnya Aminah. Aminah. Iya. Maf'ulnya Baba. Fi'ilnya Baba. aminah, fi'ilnya Fi'ilnya fatahat, fathah. babanya maf'ul. Iya. Jadi jangan bilang kayaknya ya. Miskinnya. Miskin. Kayaknya. Oh, itu ragu. Sebagai seorang mukmin nggak boleh ngomong kayaknya. Kalau dalam menuntut ilmu ya. Sepertinya jangan. Bilang iya atau tidak. Kata sama Kalau kata. kenapa? Enggak. Oh ya, urusan benar salah itu urusan kebelakangan. Ya, kalau belajar ya, kalau belajar. Tapi kalau ditanya jalannya itu jalan menuju Indramayu kemana? Kayaknya lewat sana. Jangan juga, nggak boleh. Dan nyasar. Karena Nyasar. Aku jemput. Itu dia. Ya nggak boleh kayak begitu. Sepertinya jangan sepertinya. Hakul yakin. Harus yakin dulu. Yakin. Kalau ragu nggak usah. Kayaknya jangan kayaknya. Ya. Fiilnya fatahat. Amina fa'il. Al-baba maf'ul. Ya. Nah, di buku itu ada di bagian bawahnya qara'at talibul Qur'ana. Nah, al-fa'il al-maf'ul bih. Ya. Pak Ustadz yang fatahat fi'il Pak Ustadz. Iya, fi'il. Fataha, fatahu. Fatahat, dia ada taknya, taknisnya itu menunjukkan Aminah kan perempuan. Bukan laki-laki. Umpama nih. Iya, umpama nih Budian. Aminahnya dihilangkan. Fatahat al-baba. Fatahatil baba atau fatahat al-baba. Telah dibuka pintu. Siapa yang membuka?
kita nggak tahu, tapi kita bisa lihat dari kata kerjanya. Laki apa perempuan ya? Ya. Oh, Oh, perempuan. Pakai taknis tuh namanya fataha kan laki-laki. Fatahat ya ada hamesnya, belajar tajwid jadinya. Ada kenapa harus aminah lagi Pak Ustadz, nggak fatahatul baba? Kenapa pakai aminah lagi gitu? biar Budian tahu kalau yang buka itu Aminah, Oh, gitu. bukan Fatimah. Ya, Atau bukan saya Fatimah gitu. yang buka. Ya, Iya. ya. Oh, gitu. Itu Jadi bahasa harus Arab. dikasih penjelasan nih Ustadz ya. Dikasih penjelasan. Oh, gitu. Ya. Ini keunikan bahasa Arab, Umat. Ada orang Arab kalau ngomong tuh secukupnya aja, nggak dijelasin detailnya. Ada orang Arab yang ngomongnya detail, gitu ya. Orang kita kan juga sama, Umat. Ya, Budian bilang itu ada yang buka pintu. Ya, berarti kan Budian menyembunyikan pelakunya siapa, ya kan? Tapi kalau dibilang itu Aminah buka pintu, ketahuan tuh. Padahal ya kita udah tahu itu Aminah, tapi masih bilang Aminah buka pintu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu informasi, ya. Jadi mau dihilangkan fa'ilnya pun bisa, ya. Subjek ya pelakunya dihilangkan bisa, ya. Itu nanti ada pembahasan lagi disebut dengan fi'il majhul, ya. Kalimat pasif. Iya, Ya. majhul. Pintu telah dibuka. Siapa yang membuka? Yang nggak boleh dikasih tahu. Rahasia misalkan. Nah, itu namanya fi'il majhul. Ya, Pasif ya. fa'ilnya pasif. Muhammad memakan ikan. Ikan dimakan. Siapa yang memakan? Ya nggak tahu. Bahasa Arab begitu. Kalau kita kan ikan dimakan Muhammad. Muhammad memakan ikan. Kan nggak mungkin ikan dimakan. Dimakan siapa? Ya nggak disebutkan misalkan pelakunya. Itu hanya di dalam bahasa Arab. Begitu. Pahim tuh insyaallah? Insya Allah. Pak Ustadz, kenapa Nah. kalau dia dikasih sama Pak Ustadz pada saat ini bisa, nanti nggak bisa, biarpun saya ulang di lihat lagi gitu, kayaknya nggak nyambung. Sama Gitu. Bu. Ya, pas terang Pak Ustadz Ingat Len. gitu, tapi ntar belajar kok nggak bingung gitu. Padahal udah buka rekamannya lagi juga bingung. Tenang Budian, ada temannya saya itu Budian. Saya juga. Iya. Masya Allah. Itu mungkin kegelisahannya Budian ya. Pak Ustadz nggak paham-paham kesel. Ya nggak boleh bilang nggak paham-paham. Sebenarnya paham. Pas Zoom aja kan gitu ya. Pas Jum paham, ntar Iya, pas Zoom paham. Kan berarti ada pahamnya. iya, amin. Iya. Ada pahamnya. Ya. Dan berdoa aja siapa tahu ya Allah ijabah. Kemudian apalagi pas waktu umroh kemarin kan berdoa aja dulu. Iya, Ya. Pak Ustadz. Ya. Kecuali belajar Zoom nggak paham. Ya, terus sampai rumah ya selesai Zoom nggak paham juga. Nah, itu sebenarnya jadi bahan evaluasi. Ya, muhasabah. Bukan berarti mundur. Ya, mundur itu bukan solusi. Ya, karena kita akan bertemu terus tuh dengan bahasa Arab. Masalahnya begitu, Budian. Ya, Masalah. Budian mau iya, masalahnya di situ. Budian umroh kemarin pakai bahasa apa? Labaik Allahumma labaik. Baik, bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau nggak tahu artinya, wah repot. Nggak meresapi. Ya, dari muterin tawaf, ya kan ada doa-doanya pakai bahasa apa? Kemudian bahasa Arab, sa'i bahasa Arab. Ya kan? Iya semuanya. Kalau ngerti artinya, waduh, itu perjuangan Sayyidah Hajar, Ibunda Hajar. Kemudian, ya, begitu perjuangan beliau untuk mencari air, perjuangan beliau melempari batu, ya, lempar jumroh, ya, dan lain sebagainya saat haji itu kan.
Ya artinya kalau ngerti, aduh, nikmat. Dalam beribadah itu nikmat. Sholat juga maunya lama ibadahnya. Minum air zam-zam itu harapannya luar biasa. Ya, nggak main minum aja, tapi diresapi, duduk, ya minum dengan 3 tegukan. Kalau ngerti bahasa Arab untuk memahami dalil-dalil gitu ya, itu luar biasa. Fawaidnya, faedahnya, manfaatnya sangat sangat luar biasa. Itu baru umroh, belum yang lain. Ya, seperti itu. Fahimtunna insyaallah? Fahimna Insya insyaallah. Allah. Baik, alhamdulillah. Ya. Berikutnya mungkin kita akan memberikan tugas ummahat ya. Tugasnya ini agak sedikit berbeda. Ya. Tugasnya ini adalah bagaimana ummahat nanti sendiri-sendiri aja, nggak usah bekerja sama ya, sendiri-sendiri untuk membuat kalimat dari kosakata yang ana berikan. Ya, kalimat tersebut harus ada fiil, fa'il, dan maf'ul. Ya. Nah, kata yang pertama. As-sayyarah. Ya. Boleh pakai alif lam, boleh tidak nanti buat kalimatnya. Apa sayyarah, ummahat? Mobil. Mobil. Zaman ini mobil. Zaman dulu tuh musafir. Sayyarah itu. Ya. Yang kedua, ya, 3 saja ya. Yang kedua, al-baydatu. Telur, Ustaz. Al-baydatu. Iya, telur. Boleh al-baydota, al-baydoti, bebas. Yang penting baydah. Telur. Karena warnanya putih, telur ya. Abyad, baydah. Yang terakhir, ya, kata kerja. Ya. Kata kerjanya adalah gosala. Boleh gosala, boleh yagsilu, bebas. Kata kerjanya. Ya, Tapi gosala atau susunannya fiil, fa'il, Jumlah maf'ul. harus ada fi'liyah. fiil, fa'il, maf'ul. Iya, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ya Ustaz. Semuanya. Jumlah fi'liyah. Semuanya. Fi'ilnya apa, fa'ilnya apa, maf'ulnya apa, dibuat kalimat. Di seperti ini ya, garis. Itu aja. Mudah insya Allah. Iya. Insya Allah. Apa kurang ya? Wah, udah tuh. Udah. Udah. Cukup Ustaz. Udah ya? Iya. Cukup. Saya takutnya ada yang kurang. Kok sedikit banget gitu takutnya. Ya. Nanti kalau ada yang mau nambah nanti bisa japri ya. Yang mau nambah. Ya. Soalnya. Ya. Baik, alhamdulillah. Atas izin Allah kita telah membahas tentang fi'il, fa'il, maf'ul, jumlah fi'liyah lebih dalam. Nanti di pekan depan lebih dalam lagi. Nahwu. Dipersiapkan ummahat. Kita berharap bisa konsisten lagi di bulan Februari ini sebelum nanti kita masuk di bulan Ramadan dengan pembahasan yang lebih menarik lagi, insya Allah. Dan kita harap ummahat bisa berkontribusi untuk memberikan ide-idenya di bulan Ramadan. Kira-kira mau bahas apa? Mungkin di antara ummahat ada yang mau bahas kitab ini pakai bahasa Arab, boleh sodorkan saja seperti itu. Ya, fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Baik. Ini mungkin yang bisa disampaikan ya, dan apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.